Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, selamat siang, kebiasaannya puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu perkenalkan nama saya Claudia Angelina. Saat ini Tuhan dengan kasih karunia Tuhan saya dipercayakan untuk melayani jemaat Tuhan di Gereja Bethel Tabernakel di Jalan Kawi. Nomor 4 itu di depan Medan Mall Olimpia belok kanan. Saya bersyukur pada siang hari ini dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Om Tante yang sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk boleh melayani di tempat ini. Sungguh senang sekali boleh berada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat Om dalam keadaan luar biasa sehat. Saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, pada hari ini tema firman Tuhan yang akan kita bahas dan pelajari bersama-sama itu diambil dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50 dengan tema silent cry. Kejeritan, jadi cry-nya ini bukan tangisan tapi jeritan atau seruan di tengah keheningan. Saudara, pernah nggak sih kita merasa ada satu titik di dalam kehidupan kita di mana kita merasa sendiri, bukan kesepian tetapi sendirian, di mana kita merasa kok kayaknya tidak ada orang yang benar-benar mengerti, tidak ada orang yang benar-benar memahami atau merasakan apa yang kita alami. Bisa jadi kita juga sudah berdoa, tapi kok rasanya Tuhan diam saja. Kita sudah berdoa, tapi kok rasanya belum ada jawaban yang kita harapkan. Mungkin juga kita sudah doakan satu keadaan, tapi keadaan itu tidak juga kunjung berubah. Akhirnya mulai ada pertanyaan di dalam hati kita. Apakah Tuhan masih peduli padaku? Apakah Tuhan masih mengasihiku atau apakah Tuhan masih mengerti apa yang aku alami? Mungkin Bapak Ibu Saudara, sebagian dari kita pernah ada di titik itu. Mungkin juga ada begitu banyak beban yang kita pikul sendirian sehingga kita merasa gak ada orang yang lebih memahami aku selain diriku sendiri. Mungkin Saudara. Atau ada juga kita merasa bahwa kok kayaknya kita ditinggalin ya. Aku merasakan dan mengalami ini sendirian. Ternyata saudara-saudara, Tuhan Yesus juga pernah merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Matius 27 ayat 45 sampai 50 itu mencatat hal tersebut Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dari Alkitab Saudara. Saya percaya saudara semua membawa Alkitab atau bisa melihatnya di layar. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Di ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50 ini, di atas kayu salib di tengah-tengah kegelapan, karena ditulis di sana jam 12 sampai jam 3 itu gelap gulita. Di saat kegelapan itu, Yesus berseru dengan suara yang sangat keras karena ditulis di sana dengan nyaring. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini bukan sebuah kalimat yang disuarakan dengan lembut, bukan sebuah kalimat yang dinyatakan dengan berbisik atau bergumam sehingga orang tidak bisa mendengarnya. Tetapi ini adalah sebuah seruan yang sangat nyaring. Alkitab menyatakan berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani.
Yesus berseru dengan suara nyaring sehingga orang yang dibawa, Yesus kan di atas sedang disalib, orang yang dibawa bisa mendengarkannya. Ini adalah sebuah jeritan dari seseorang yang sedang mengalami satu masa atau satu hal kesendirian yang paling dalam yang pernah ada dalam sejarah. Ini bukan sekedar kisah yang kita ulang-ulang saja pada saat Jumat Agung seperti biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah sebuah kisah yang dalam tentang pengorbanan yang terbesar, pengorbanan kasih yang paling dalam dan harapan yang paling nyata untuk kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini. Bahwa di dalam cerita sunyinya, cerita di keheningannya Yesus, kita melihat kasih yang paling dalam. Karena dia ditinggalkan supaya kita tidak ditinggalkan. Dia menyerahkan hidupnya supaya kita mendapatkan hidup. Ini 2 poin yang akan kita lihat pada hari ini. Yang pertama, seruan keterpisahan. Karena di sana kita akan melihat dia benar-benar ditinggalkan supaya kita terus disertai. Di ayat yang 46, pernyataan ini salah satu dari pernyataan atau kata-kata Yesus yang terakhir di kayu salib. Eli Eli lama sabachthani. Artinya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang suka jika diasingkan atau ditinggalkan, dicuekin atau diabaikan. Kita lebih suka, kita lebih senang jika kita dianggap, dihargai, dihormati. Kita akan senang jika kita ada orang yang mengenali kita, kemudian menemani kita. Tapi pernahkah kita bayangkan, Yesus mengalami keterasingan, keterpisahan yang paling kelam. Dan itu dia lakukan karena kita. Bayangkan seperti ini saudara-saudara. Ketika Yesus ada di kayu salib. Yang terjadi pada saat itu gelap gulita dari jam 12, 3 jam saudara-saudara. Jam 12 sampai jam 3. Dan Yesus berseru dengan suara yang sangat nyaring, dengan suara yang sangat keras. Dia berteriak. Sebuah teriakan. Karena Bapa memalingkan wajahnya. Bapa memalingkan wajahnya saat Yesus sedang terpaku di kayu salib dengan lumuran darah saudara-saudara. Dia bilang, Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Yang ia kutip dari Mazmur 22. Kalau saya bacakan di Mazmur 22, di ayat 2 dan 3, dia bilang, ditulis seperti ini. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Kemudian di ayat 8, 9, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat 18, 19 di Mazmur 22. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, seruan yang Yesus katakan di kayu salib itu kutipan dari Mazmur 22. Mazmur 22 itu dikenal dengan Mazmur salib. Mazmur nubuat yang ditulis oleh Daud ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Dan kalau kita perhatikan di Mazmur 22, dikatakan di ayat 8, semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Kemudian di ayat 17, mereka menusuk tangan dan kakiku. Di ayat 19, mereka membagi-bagikan pakaianku, membuang undi atas jubahku. Apakah Daud mengalami ini semua saudara-saudara? Tidak. Daud tidak pernah mengalami ini semua. Mazmur ini bukan pengalaman Daud secara literal, tapi nubuatan profetik tentang Yesus yang akan mati di kayu salib dengan mengalami ini semua. Dia mati di kayu salib, darahnya tertumpah, tubuhnya itu benar-benar terpecah oleh karena dosa-dosa kita. Dan dituliskan di ayat 8, 17, 19 di Mazmur 22. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Di mana Yesus dipaku? Di tangan dan kaki. Kemudian mereka membagi-bagikan pakaianku, membuang undi atas jubahku. Ini yang dilakukan kepada Yesus. Sebelum disalibkan, Yesus sudah mengalami penyiksaan saudara-saudara. Dia dicambuk, dia dipukuli, diberi mahkota duri di kepalanya. Dan durinya itu bukan kayak kawat duri yang kita tahu sekarang ini saudara. Kemarin ada yang menemukan katanya
tumbuhan yang diperkirakan adalah duri, semak duri yang dirangkai untuk menjadi mahkota, itu durinya sepanjang jari telunjuk. Bukan kecil-kecil, bukan kayak duri mawar ketusuk au gitu, bukan saudara. Ini bukan sekedar au, tapi ini benar-benar duri yang sangat panjang dan itu menusuk ke dalam. Dan setelah mengalami penyiksaan, penganiayaan, Yesus harus menjalani perjalanan yang cukup jauh dengan memikul salib yang sangat berat sekali. Bukan dari kayu biasa, tapi benar-benar kayu salib yang sangat berat. Dia memikul salib bukan dengan jalanan yang rata, tapi jalanan yang cukup berbatu dan menanjak. Itu dalam kondisi luka yang menganga, saudara. Dalam kondisi darah yang terus mengalir. Dan tidak makan dan tidak minum sama sekali. Kalau kita sebelum itu, saudara, sebelum peristiwa penangkapan, Yesus itu berdoa di taman Getsemani. Dia berdoa di sana. Ditulis dalam Matius 26, dituliskan betapa hatinya sangat berat, sedih seperti mau mati rasanya. Dan ini menggambarkan dia sedang bergumul dengan kuat dan hebat. Bukan karena dia ketakutan akan apa yang ia hadapi, saudara-saudara. Karena bahkan ditulis di Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Yesus dalam keadaan tertekan, di sana dituliskan apa? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di ayat 44 dikatakan di sana, saudara bisa perhatikan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, memang ada satu kondisi medis di mana seseorang yang sangat stres, itu bulu darahnya bisa pecah sehingga peluh atau keringatnya bisa seperti tetesan darah, itu bisa. Dan saudara, kalau kita perhatikan di sini, di Lukas ditulis Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Masih dengan sebutan Bapa. Tetapi di atas salib dia berseru dengan seruan, Allahku, Allahku. Ada perbedaan, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, ini dia mengatakan Bapa, dan hal yang menarik adalah Alkitab menulis secara detail menceritakan proses penyaliban Kristus. Tapi yang menarik ini, saudara, detail panjang pakunya kan kita nggak tahu berapa panjang ya, nggak ditulis. Banyak darah yang dikeluarkan oleh Yesus itu berapa liter juga tidak ditulis. Mahkota durinya kira-kira lingkarnya berapa, terus bentuknya kayak gimana, itu kan gak ditulis, tidak dijabarkan. Penderitaan fisik yang dialami ditulis ya, tangannya dipaku, kakinya dipaku, ditusuk, tapi tidak terlalu detail. Kenapa saudara-saudara? Karena Injil mengajak kita untuk melihat ada yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada penderitaan fisik, yaitu penderitaan rohani. Mulai dari Getsemani, apa yang Yesus takutkan? Yesus bukan takut dicambuk, saudara-saudara. Yesus bukan takut mengalami nanti kulitnya lecet, atau dagingnya tercabut, atau nanti darahnya berapa banyak yang keluar. Yesus tidak takut harus pikul salib, tidak saudara-saudara. Kenapa Yesus ditulis di Lukas 22, dia sangat ketakutan waktu di Taman Getsemani dan makin sungguh-sungguh berdoa. Kenapa saudara-saudara? Karena dia tahu ketika dia berjalan menuju salib itu, ketika dia disalibkan, ketakutan paling terbesarnya apa? Bapa memalingkan wajah daripadanya. Juru selamat kita, yang paling ditakutkan oleh juru selamat kita bukan penderitaan fisiknya. Mungkin selama ini kita mengira Tuhan itu takut menghadapi salib, takut menghadapi cambukan. Mungkin selama ini kita mengira Tuhan takut dianiaya, Tuhan takut menderita. Tidak saudara-saudara. Apa yang membuat Yesus, apa yang ditakutkan oleh Yesus sang juru selamat kita, sehingga ketika dia berdoa seperti tetesan darah muncul, itu adalah karena dia membayangkan cawan murka Allah yang harus ia hadapi, yaitu keterpisahan dengan Allah Bapa. Bukan karena salib terlalu berat, bukan karena luka,
Tapi karena dia membayangkan cawan murka Allah, itu artinya dia harus terpisah dari Allah Bapa. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah yang secara keintiman mereka tidak pernah terpisah sama sekali. Allah Bapa tidak pernah terpisah dengan Yesus. Lalu kenapa di atas kayu salib itu Allah Bapa memalingkan wajahnya dan meninggalkan Yesus? Kenapa sampai Yesus harus berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa, saudara-saudara? Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus, yang sama sekali tidak bisa mentoleransi dosa. Dan Yesus di atas kayu salib itu adalah Yesus yang menanggung dosa kita semua. Yesus di atas kayu salib itu adalah Yesus yang benar-benar membuat kita, sehingga keterpisahan itu benar-benar terjadi, saudara-saudara. Itu sangat mengerikan dan itu yang membuat Allah Bapa memalingkan wajahnya, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya 1 Petrus 2 ayat 24 itu ditulis di sana. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, jadi Yesus menanggung dosa kita itu bukan secara simbol, kiasan, atau penghiburan biasa aja. Tapi benar-benar Yesus menanggung seluruh dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa itu menjadi dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Karena sebenarnya ketika Bapa memalingkan wajahnya, itu sebetulnya kalau kita boleh katakan itu seperti dalam tanda kutip garis bawah, itu suatu skandal keintiman. Karena Allah Tritunggal harus mengalami keterpisahan demi menanggung dosa kita yang dikasihinya. Mereka hidup, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, itu hidup dalam hubungan yang sangat dekat dan sempurna. Tidak pernah terpisah, mereka penuh kasih dan kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, demi menyelamatkan kita semua, kita yang memberontak terhadap Allah, kita yang berdosa, kita yang melakukan pelanggaran, relasi ilahi itu rela mengalami keterpisahan sejenak saat Yesus disalib. Maka Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ironis memang saudara, yang tidak bersalah justru menanggung hukuman. Yang hidup dalam keintiman abadi yang kekal justru mengalami keterpisahan. Demi siapa? Demi kita. Orang-orang yang menjauh dan melawan Dia. Orang-orang yang memberontak terhadap Dia. Dan ini menggambarkan betapa dalamnya, betapa luar biasanya, bahkan kalau kita bisa bilang tidak masuk akalnya kasih Allah kepada kita. Dalam logika manusia tidak ada alasan untuk mengorbankan keintiman seperti itu, apalagi bagi orang yang tidak layak. Tapi saat kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Roma 5 ayat 8 menuliskan itu, saudara-saudara. Saat kita belum mengerti kita butuh pengampunan, saat kita belum mengerti kita ini adalah orang berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Itu adalah hal yang sangat indah. Nah saudara-saudara, seruan Yesus tentang keterpisahan dari salib itu pernyataan Dia telah menjadi dosa bagi kita. Dosa kita diserap seperti spons menyerap air sehingga di sekelilingnya menjadi kering dan air itu ada dalam spons. Yesus menyerap semua dosa kita sehingga yang dikenakan kepada kita adalah apa? Kebenaran, saudara-saudara. Sehingga kita bisa datang kepada Bapa hari ini. Di kayu salib, Yesus menjadi kutukan, Yesus menjadi dosa. Tetapi teriakan Yesus di kayu salib bukan tanda kekalahan, tapi tanda kasihnya sangat dalam. Karena Dia menanggung keterpisahan dengan Allah supaya kita bisa mengalami persekutuan dengan Allah. Sehingga itu menuntun kita kepada poin yang kedua. Pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, seruan penyerahan.
Di Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nyawanya Yesus bukan dicabut, saudara-saudara, bukan diambil, tapi dia yang menyerahkan. Menyerahkan itu dengan willingly, dengan kemauan dia sendiri. Dia memilih untuk menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 juga mencatat seperti itu, saudara-saudara. Saudara, di Golgota kita ingat ada berapa salib? 3. Ada 3 salib. Salib yang satu, orang ini mati dalam dosanya karena dia menolak Kristus. Yang satu lagi mati dari dosanya karena dia bertobat kepada Kristus. Yang ketiga, mati karena dosa orang lain. Dan dia adalah sang anak Allah yang mati bagi kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, itu bukan kekalahan, saudara-saudara. Bukan artinya, waduh di end dong, tamat, selesai. Enggak, saudara-saudara. Ini bukan akhir, tapi justru ketika Yesus menyerahkan nyawanya, itu adalah sebuah kemenangan. Karena kematiannya adalah pintu kehidupan yang kekal bagi kita, orang yang percaya. Yesus menyerahkan nyawanya bukan karena kalah, tetapi karena misinya selesai. Sudahlah genap. Ditulis dalam bahasa Inggris itu it is finished, bukan the end. Bukan tamat, saudara, tapi genap, selesai, finish. Dan saudara, kalau kita perhatikan lagi di Matius 27, saat ia mati, tabir bait suci itu ditulis terbelah 2. Terbelah 2 tanda bahwa apa, saudara-saudara? Tembok antara manusia dan Allah telah dihancurkan. Jadi sedikit di tabernakel itu kan ada halaman, ya kan, halaman. Kemudian masuk ada kemah itu, ada ruang suci, kemudian masuk ruang maha suci. Yang terbelah 2 itu apa? Tirai antara ruang suci dengan ruang maha suci. Yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar. Yang kalau imam besar itu masuk, di kakinya itu harus ada lonceng atau bel yang diikat tali atau rantai ke keluar. Sehingga kalau ternyata si imam besar ini melakukan pelanggaran sedikit, dan Tuhan tidak berkenan atas keberadaan dia di dalam ruang maha suci, dia bisa ditarik keluar. Karena dia pasti mati di dalam. Tapi kematian Kristus dan saat dia mati, tabir bait suci terbelah 2. Menandakan apa? Tembok antara manusia dan Allah itu telah dihancurkan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa punya akses kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai Raja dan Tuhan, tetapi seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Kita bisa datang kapan aja, Bapak Ibu Saudara. Kapan? Saat saudara lagi galau, lagi sedih, lagi tertekan, lagi bahagia, lagi menang, lagi kalah. Kapan saja kita bisa datang apa adanya seperti seorang anak datang kepada Bapa. Saya belum punya anak, saudara-saudara. Tapi saya punya ponakan 2 kecil. Dan ponakan 2 kecil ini, kalau mereka bisa nelpon saya kapan aja. Mau saya tadi nelpon tapi saya reject karena kan lagi ibadah. Mereka tapi udah tahu kalau saya reject berarti saya dipanggil Ako, berarti Akonya lagi pelayanan. Mereka tahu, lagi kerja katanya, lagi pelayanan. Mereka ngerti. Dan mereka bisa telepon ke saya kapan aja, mereka bisa telepon ke bapaknya kapan aja. Saudara, kita punya akses seperti itu kepada Bapa kita di sorga. Kita punya akses seperti itu kepada Tuhan kita. Jadi kita bisa datang kepada Bapa, mau kita lagi lelah, mau kita lagi capek, mau kita lagi cemas, lagi ragu, lagi malu, lagi takut, kita lagi merasa aduh hidupku lagi berantakan banget. Atau aku lagi takut, aku lagi merasa malu karena kemarin aku berbohong. Anytime kita bisa datang kepada Bapa. Karena apa? Kita diakui sebagai anak karena kematian Yesus di kayu salib. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, ini adalah satu hal yang sangat indah. Satu hal yang sangat indah. Yesus bukan hanya mati untuk kita, tapi dia buka jalan supaya kita hidup bersama dengan dia sebagai anak. Anak yang bisa datang kepada Bapa kapan saja, apa adanya, dengan seperti apapun kondisi hati kita. Bahkan saat kita ragu, kita pasti pernah ragu sama Tuhan.
Pasti pernah. Ada satu titik situasi di mana kita ragu. Tapi respon kita setelahnya itu yang menentukan. Kita datang pada Bapa atau tidak. Datang pada Bapa apapun kondisi kita. Kapanpun. Karena salib itu benar-benar sebuah kemenangan. Simbol dari kehidupan. Yesus mati di kayu salib supaya kita bisa hidup sebagai anak yang bisa memanggil Tuhan kita yang kudus itu dengan sebutan Bapa. Salib bukanlah akhir dari kisah kasih Allah, tapi justru menjadi satu awal yang indah bagi kehidupan kita yang percaya. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan kita, tidak pernah membiarkan kita. Kenapa? Karena dia udah pernah dan tahu rasanya dipalingkan wajahnya dari dia. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami saat ini. Jadi saya ingin membagikan saudara-saudara hari ini. Yesus gak pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Di awal tahun kemarin, kan biasa ya, kita ambil ayat emas tahunan gitu ya. Ayat emas tahunan yang saya ambil adalah Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saya taruh di handphone supaya saya ingat bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan dan membiarkan. Dan ini bukan hanya omong kosong belaka atau omong doang tapi tidak dilakukan saudara. Karena Yesus sudah tahu gimana rasanya kalau terpisah dari Allah. Yesus sudah tahu gimana rasanya ditinggalin sama Bapa. Maka dia gak akan pernah meninggalkan kita. Untuk itu dia mati bagi kita di kayu salib. R.C. Sproul menulis dalam John an expositional commentary. Jadi dia nulis dalam komentarinya untuk Injil Yohanes. Dia tulis seperti ini. Yesus bertindak sebagai pengganti kita dan Allah mencurahkan murkanya karena dosa kita ke atas dia, bukan kepada kita. Jadi harusnya kita yang mendapatkan itu semua. Kita yang mendapatkan murka Allah, kita yang terpisah. Tapi Yesus yang menggantikan kita. Maka ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua, saudara-saudara. Karena dia bertindak menjadi imam besar bagi kita sampai hari ini. Nah saudara, respon kita. Kalau kita baca Matius 27 ini, kita baca perikop ini, kita temukan 3 respon saat Yesus berbicara dengan suara nyaring. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan bukan dalam bahasa Indonesia, dia teriaknya Eli lama sabachthani, cerit saudara-saudara. Kita baca di sana ada respon. Yang pertama, orang yang salah paham dikira Yesus manggil Elia. Biarin aja kayaknya dia manggil Elia gitu kan. Orang yang kedua, waktu setelah dikasih anggur asam itu, terus bilang jangan kita lihat Elia datang enggak? Ya kan, jadi orang yang pertama salah paham, orang yang kedua ngeledek, ngejek. Orang yang ketiga, ada satu orang di sana, kepala pasukan. Dia bilang apa? Sungguh ia adalah anak Allah. Ketiga jenis orang ini mendengar hal yang sama, mendengar seruan yang sama, melihat setiap detail kejadian itu juga sama. Tapi respon mereka berbeda. Hari ini saudara-saudara kita diingatkan, jangan sampai kita salah fokus. Kita dengar hal yang sama, berita tentang salib Kristus. Berita bahwa Yesus terpisah dengan Allah Bapa supaya kita tidak pernah mengalami keterpisahan itu. Maka hari ini kita diundang untuk memiliki 4 respon. Yang pertama kita mau datang. Datang apa? Datang dengan iman, bukan dengan ketakutan. Bukan kita datang kepada Tuhan karena takut dihukum, takut tidak diberkati, takut ini, takut itu. Tapi kita datang karena kita bersyukur. Dengan iman kita bersyukur, kita percaya Yesus sudah mati bagiku. Aku memiliki satu kehidupan yang baru, penuh pengharapan di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, setelah datang kita mau hargai. Jangan anggap salib itu biasa. Tiap Jumat Agung salib. Nanti hari Minggu juga salib lagi. Jangan menganggap karena kita dengar salib, jangan anggap itu biasa. Justru karena kita terus mendengar salib, kita menghargai karya salib. Karena salib bukan sekedar simbol, bukan hanya sekedar dekorasi. Tapi salib adalah harga tertinggi, bukti kasih nyata Allah bagi kita. Kalau kita ngerti salib, kita gak akan hidup sembarangan saudara-saudara. Kita jadi orang yang tahu diri. Karena kita mengerti salib Kristus itu bicara tentang apa.
Dan karena kita datang, kita menghargai karya salib Kristus, kita mau tinggal hidup dalam persekutuan. Tabir bait suci itu sudah terbelah. Bukankah kita punya akses kapan saja untuk datang kepada Kristus, untuk datang kepada Bapa? Jadi mari kita jangan menjauh, jangan menjadi dingin dalam persekutuan, jangan hanya datang pada saat hari-hari tertentu penting saja, tapi mari kita pelihara itu setiap hari. Persekutuan pribadi dan persekutuan secara korporat seperti ini itu sangat indah dan penting. Terakhir kita juga perlu bersaksi, saudara-saudara. Jangan cuma jadi penonton yang menyaksikan Yesus disalibkan itu banyak, saudara-saudara. Ada jadi penonton doang. Kita mau jadi penonton, apa mau yang jadi menyaksikan bahwa karya salib Kristus itu luar biasa. Tentu kita mau bersaksi. Biarkan hidup kita berbicara siapa yang menjadi Bapa dalam hidup kita. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, salib bukanlah akhir cerita Yesus, tapi awal dari cerita keselamatan kita. Di kayu salib dia menyerahkan nyawanya, menanggung keterpisahan dari Bapa supaya kita hidup dalam persekutuan kekal dengan Allah, tidak lagi ditinggalkan. Salib bukan sekedar dekorasi, karena tanpa Paskah, saudara-saudara bisa bayangkan nggak dunia tanpa Paskah itu kayak gimana? Kalau tanpa Paskah, tanpa Jumat Agung, salib itu jadi apa? Satu simbol kematian paling brutal sejagat raya. Ya kan? Penganiayaannya mengerikan. Tapi dengan adanya Jumat Agung dan juga nanti hari Minggu, jadi cerita ini saudara-saudara masih bersambung. Saudara jangan puas di Jumat Agungnya aja. Harus datang di Minggu Paskah nanti. Karena bersambung saudara-saudara. Simbol bukan hanya salib bukan simbol tragedi. Tapi salib adalah kemenangan dan bukti kasih Allah kepada kita. Dan Jumat Agung ini saudara-saudara, ya boleh klik, adalah satu momen di mana kita harusnya merenungkan betapa bobroknya hidup kita. Sehingga yang mati harus Allah sendiri. Jumat Agung adalah momen di mana kita merenungkan betapa hancurnya hidup kita, saudara-saudara. Betapa besarnya pelanggaran kita dan betapa mahalnya darah Yesus yang telah membayar segala kebobrokan kita itu. Ini adalah satu momen di mana kita mengingat karya Allah yang besar bagi kita. Jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Jangan biarkan momen ini hanya lewat begitu saja. Tapi jadikan momen ini perenungan yang dalam. Bahwa kita benar-benar sudah memiliki satu kehidupan yang baru. Saudara, kalau kita menganggap dosa kita yang kita lakukan itu adalah dosa yang kecil, kita akan menganggap Yesus sebagai juru selamat yang kecil juga. Tapi kalau kita menyadari dosa kita sampai harus membuat Yesus mati di kayu salib, berarti itu dosanya kecil apa besar? Besar. Maka kita akan menghargai apa yang Yesus lakukan bagi kita. Jadi hari ini saudara, ketika kita memandang pada salib, ketika kita merenungkan pengorbanan Yesus bagi kita, apalagi nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara, kita akan terus mengingat karya salib Kristus, kita akan terus membicarakan tentang karya salib Kristus. Dan ketika kita memandang salib, kita melihat Yesus tidak menghindari penderitaan itu. Yesus tidak menghindari dia harus terpisah dari Bapa. Yesus tidak menghindari cawan murka Allah itu supaya kita mengerti bahwa Yesus juga tahu rasanya penderitaan yang kita alami itu gimana. Supaya kita dihiburkan oleh kenyataan bahwa Yesus mengerti sakit hatimu juga dia rasakan, dia pahami. Pengkhianatan juga dia pahami. Dia mengerti saudara-saudara, tahu rasanya ditinggalkan, disakiti, dihina, dan tahu rasanya dipalingkan wajahnya oleh Bapa. Tahu saudara-saudara. Dan kita hari ini diingatkan, jika hari ini kita sedang berada di lembah yang kelam, kita tidak pernah sendiri. Yesus sudah terlebih dulu masuk ke dalam lembah kelam itu, lembah maut itu, lembah bayang-bayang maut itu. Dan karena Yesus sudah mengalaminya, dia tahu rasanya gimana. Makanya
Dia menderita lebih dulu supaya kita tidak menderita sendirian. Dia menyertai kita sampai akhir. Bukan sampai hari ini aja, tapi sampai akhir, saudara-saudara. Sampai akhir. Oleh karena itu, mari kita mau merenungkan kasih Tuhan atas kita. Saya menutup dengan kutipan dari John Stott dari The Cross of Christ. Dia menulis seperti ini. Sebelum kita bisa melihat salib sebagai sesuatu yang dilakukan untuk kita, kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang terjadi karena kita. Jadi salib bukan hanya dilakukan untuk kita saja, tapi salib itu terjadi karena apa? Karena kita. Maka baru kita bisa menghargai karya salib Kristus itu seperti apa. Dan baru kita bisa memahami kenapa kita harus hidup dengan benar, hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita hidup bukan apa adanya, saudara-saudara. Yesus menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Dia terus ubahkan kita dengan kasih karunia-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa.